Hai guys, how are you today? Ya, gue berdoa supaya kita tetap dalam keadaan sukacita dan baik-baik aja. Dan hari ini ada firman Tuhan yang mau gue sampaikan berkaitan dengan sesi kita yang pertama tentang fully life, bahwa Tuhan mau kita menikmati hidup. Ya, Tuhan pengen kita memiliki pleasures di dalam kehidupan. Ya, tapi lihat di sini kita harus berhati-hati. Ini sebuah firman Tuhan yang kita harus jaga karena bisa jadi kita terjebak di dalamnya. Karena Tuhan pengen kita bisa menikmati hidup, tapi kenikmatan kita bukan terletak pada kehidupannya. Ya, jadi Tuhan pengen share the creation for us to enjoy, tetapi bukan itu ujungnya. Bukan juga melalui Tuhan kita membuat kenikmatan kita berhenti pada ujungnya, yaitu kepada kehidupan. Bukan. Ya, kita harus menjaga karena itu namanya hedonism. Ya, kita menggunakan dunia untuk menjadi sumber kenikmatan. Ya, apa yang kita belanjakan jadi sumber kenikmatan. Apa yang kita pakai jadi sumber kenikmatan. Ya, coba kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 4. Di BIMK dikatakan bahwa mereka suka mengkhianat. Ya, pada hari-hari terakhir ada orang-orang yang akan muncul yang mencintai dirinya sendiri, dan inilah yang membuat dunia semakin sulit. Ya, di ayat keempat, mereka suka mengkhianat, angkuh, dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Jadi, there will be people who love pleasures than God. Nah, ini jadi masalah. Kita bukan menikmati kenikmatan, ya, bukan. Kita mau menikmati Tuhan di setiap hal, gitu. Tapi the goal is to have God to be our end of pleasures. Ya, dia menjadi the end of our pleasures, bukan mengakhiri, tapi dia ujungnya adalah Tuhan. Ya, itu kenapa Mazmur 63 ini teman-teman renungkan banget. Boleh dalam beberapa terjemahan, tapi aku mau buka di terjemahan BIMK. Tentang Daud, lagi di padang gurun loh dia. Dia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari dan ku rindukan Engkau. Seperti tanah tandus haus akan air, begitulah aku haus akan Dikau. Biarlah aku memandang Engkau di rumahmu dan melihat kekuatan dan keagunganmu. Kasih-Mu lebih berharga dari hidup, sebab itu aku memuji Engkau. Seumur hidupku aku bersyukur kepadamu, kuangkat tanganku kepadamu sambil berdoa, kupuji Engkau dengan bersorak gembira, sebab Engkau memuaskan jiwaku. Seperti dengan makanan lezat, waktu berbaring di tempat tidur, kuingat padamu. Sepanjang malam aku merenungkan Engkau, sebab Engkaulah yang telah menolong aku. Dalam naungan sayap-Mu, aku menyanyi gembira. Ku pegang Engkau erat-erat, tangan-Mu menopang aku." Nah, jadi saya percaya bahwa Tuhanlah yang jadi sumber kenikmatan. Dan kadang-kadang ketika kita mau menikmati Tuhan, kita harus kehilangan sesuatu. Ya, artinya kita membuat yang harusnya kita bisa menikmati hal tersebut, kita menjadikan Tuhan justru kenikmatannya. Kalau memang hal itu membuat kita jadi kehilangan Tuhan, kita lebih baik kehilangan tersebut. Contohnya kalau kita membuat pacar kita menjadi sumber kenikmatan, kita berkata lebih baik kita kehilangan pacar kita daripada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, barang siapa yang mengikut aku tapi tidak membenci keluarganya dan sebagainya, dia tidak layak. Tuhan tidak mengajarkan tentang membenci keluarga, itu bertentangan dengan hukum utama Tuhan, itu kasih. Tapi maksud Tuhan gini, makanya John Piper bilang, He is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Dia sangat dimuliakan, paling dimuliakan ketika kita menjadikan Dia sumber kepuasan kita. Makanya kalau sampai keluarga kita adalah ujung kepuasan kita, Tuhan bilang lebih baik kamu kehilangan. Kalau pekerjaan adalah ujung kenikmatan kita, lebih baik kita kehilangan. Tapi at the same time, Matius 10 ayat 39 dalam TPT, the Passion Translation, dia bilang, "All who seek to live apart from me will lose it. But those who let go of their lives for my sake and surrender it all to me will discover true life." Jadi barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan. Ya, kalau dia rela kehilangan karena aku, dia akan mendapatkan. Makanya kalau sumber kenikmatan kita dunia, kita akan kehilangan. We cannot enjoy life. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sumber kenikmatan, maka kita akan bisa enjoy life. Ingat, dunia bukan ujungnya. Kita juga bukan menggunakan Tuhan untuk bisa menikmati dunia. Bukan, walaupun betul bersama dengan Tuhan, melalui Tuhan, karena Tuhan kita bisa enjoy life. Tapi ujungnya, cuman Tuhan adalah sumber kenikmatan. Ya, jadi kita harus sadar teman-teman,
bukan kepada promosi yang Tuhan kasih, bukan kepada kehidupan itu sendiri, bukan kepada pemberian Tuhan yang lainnya yang menjadi kenikmatan sesungguhnya, tetapi Tuhanlah yang menjadi akhir kerinduan kita. Yaitu kenapa dalam Mazmur 63 dibilang karena the steadfast love of the Lord is better than life. Ya, jadi benar-benar bagaimana cinta kasih Tuhan lebih baik daripada hidup sendiri. Jadi pastiin teman-teman, ujungnya if you want to be fully alive, pastiin bahwa sumber kepuasan kita cuma Tuhan. Tapi bukan berarti jadi agamawi, semuanya kita nggak bisa enjoy. No, enjoy life. Ambil waktu liburan bersama dengan keluarga. Untuk apa? Mengagumi Tuhan, melihat pantai, mengagumi Tuhan, lihat pasanganmu, mengagumi Tuhan, lihat keluargamu yang lagi berantakan, terus kamu lihat Tuhan, gila ya Tuhan sayang banget sama papaku yang lagi berantakan ini. Aku tahu pernikahan mereka lagi sulit, tapi gila ya sampai mereka bisa dianugerahi Tuhan keselamatan. Itu dia, kita menemukan sumber kenikmatan di dalam Tuhan melalui apapun. Oke teman-teman, ya tetap enjoy life, tapi most important things is enjoy God. Tuhan menjadi source of our pleasures. Alright guys, God bless you.